Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, selamat berjumpa kembali di dalam membahas lanjutan tentang Yusuf Mansur. Yusuf Mansur ini harus terus-menerus kita bongkar siapa dia. Karena kebohongan demi kebohongan itu sudah berurat berakar. Jadi kita membongkarnya itu harus terus-menerus karena dia udah keras gitu. Nah, nanti para pemirsa jadi akan tahu inilah sosok Yusuf Mansur yang sesungguhnya. Karena ada yang bilang sama saya, bagaimana menyelesaikan Yusuf Mansur? Karena hukum tidak mampu menjangkau dia. Kan lihat kan, setiap apa itu dia lolos terus. Ada yang kirim WA ke saya itu, Pak Tabrani, bagaimana kalau kita santet aja Yusuf Mansur ini? Saya akan lihat santet maksudnya gimana ya. Saya kan tidak ngerti urusan persantetan itu. Ya misalnya katanya kita bikin lidahnya terjulur 3 bulan misalnya. Oh dia takut tuh katanya. Mengantum bisa saya bilang. Kalau saya nggak ngerti itu setelahnya saya nggak ngerti karena itu dalam video-video saya bilang pendekatannya itu legal formal sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh pihak-pihak sebelumnya dalam menagih hutang ke Yusuf Mansur. Paling kalau kita yang menyelesaikannya kita datangi rumahnya. Kita ajak bermubahalah, terus disumpahi. Oh kata itu nggak mempan karena orang kita katanya. Contoh katanya, ini pemirsa kita yang mengajari saya ini dilarang buang sampah, orang tetap akan buang gitu. Terus ada lagi yang bilang dilarang buang sampah karena melanggar perda. Gitu. Orang cuek aja perda si perda. Dia lempar sampah terus. Akhirnya masyarakat kita punya ide gitu. Ini yang buang sampah di sini malamnya kesurupan. Mulai orang takut. Yang buang sampah ini nanti kamar anaknya didatangi oleh kuntilanak. Orang takut. Jadi pendekatan hukum kalau dibilang buang sampah sini nanti dosa ya, nggak takut masyarakat. Dia pikir ya dosa kan nanti. Buang aja dia terus. Tapi kalau ada ancamannya, dengan ancaman-ancaman gaib itu Pak katanya. Oh masyarakat kita takut. Biasanya udah dipraktekkan. Kalau udah dipraktekkan, orang-orang tuh nggak berani buang sampah. Berani buang sampah. Nah ini saya punya ide katanya. Bagaimana nih dua alat untuk dua anggota tubuh Yusuf Mansur itu kita hajar melalui teori santet. Aneh-aneh aja nih. Saya paham. Aneh-aneh. Yang pertama kita bikin lidahnya menjulur. Wah takut dia tuh. Karena Yusuf Mansur ini katanya. Kalau pakaian ayat nggak mempan buat dia. Dasar Yahudi mana dia takut. Kalau dipakai kan nanti diancam gitu, nggak takut dia, diazab di neraka supaya tetap aja dia bohong aja dia nggak takut azab itu. Nah, yang kedua katanya, kalau nggak mempan juga nih disantet, kita bikin pelernya itu segede pohon kelapa, dia nggak bisa jalan, dia pasti takut. Saya bilang saya terus terang nggak menguasai soal-soal begitu. Nggak menguasai. Tapi kalau di desa-desa kita lihat, di desa ya, itu yang begitu-begituan tuh banyak. Bahkan dulu tuh Gus Dur pernah mau mengirim jin untuk membelah Saddam Hussein dalam perang Iran-Irak. Dia akan kirim 10.000 jin. Gus Dur mulai diancam saat itu. Jangan macam-macam ini. Perang ini nggak boleh meluas. Terus lama-lama terdesak Gus Dur. Gus, gimana pengiriman jinnya?
Oh nggak bisa, kata Gus Dur. Kenapa? Jin itu nggak bisa nyebrang lautan. Jadi kalau nyebrang lautan itu ilmunya hilang. Gitu. Maka selamatlah Allah yarham Gus Dur dari tekanan Menteri Sudomo di saat itu tuh. Nah, ada lagi yang kedua. Itu Irak begitu tertekan oleh Amerika dulu tuh, dia gunakan juga pasukan jin. Namanya Jin Baghdad. Jin Baghdad. Jin Baghdad ini diharapkan bisa mencuri data dari kapal induk Amerika. Makanya tokoh-tokoh perjinan di Baghdad itu mengirim pasukan jin ke kapal induk. Tapi katanya setelah dicoba jinnya melapor. Nggak bisa komandan. Apa alasannya? Rupanya jinnya nggak bisa membuka password komputer gitu. Jinnya nggak bisa buka. Dan jin itu nggak mengerti soal-soal teknologi. Maka dia balik, kami angkat tangan nggak bisa. Itu cerita-cerita rakyat. Ya soal-soal pendekatan di luar hukum-hukum zahir itu sudah biasa bagi orang-orang di tengah masyarakat kita, khususnya di desa-desa gitu. Kalau kita lihat secara sosiologis, kenapa orang suka gitu? Pendekatan misalnya nih pakai santet, pakai dukun, pakai jin, ya kan? Kalau filmnya sukanya horor gitu. Itu disebabkan karena mereka tuh tidak bisa menyelesaikan kasus-kasusnya melalui pendekatan legal formal. Maka dipakailah tenaga jin gitu. Misalnya ya ada rumusan kan, cinta ditolak, dukun bertindak. Kan ada itu nggak masyarakat itu. Nah jadi kepada Yusuf Mansur orang sekarang ini mungkin karena sudah kesal kali ya. Netizen kita ini meminta pandangan saya kan nggak ngerti gitu-gituan itu. Kita mengertinya pendekatan legal formal. Yusuf Mansur itu harus dihadapi terus-menerus. Tapi kalau ada yang bisa gitu, wah saya itu akan panggil tuh Ibu Ana itu, tolong dicek plirnya cocok nggak? Pasti nanti itu kalau segede itu keluar, wah Yusuf Mansur pasti nggak akan berani macam-macam lagi. Ngeri dia tuh. Karena itu dia ngeri sekali tuh di mana dia berada, dia nggak berani kasih tahu orang. Nggak berani dia. Misalnya mau ketemu di mana, di restoran mana, oh takut dia. Pagi ini misalnya dia mau ke KPU, nggak berani dia kasih tahu siapa-siapa. Nanti setelah dia pulang, wah, baru ada videonya gitu. Karena dia takut sekali gitu. Apa dia percaya santet, kita nggak tahu. Kalau saya nggak ngerti gitu-gituan itu. Terus terang aja nih, saya nggak ngerti. Saya menjatuhkan hukumnya karena wujudnya nggak jelas gitu. Tapi di tengah masyarakat kita, ketika dia gagal gitu, mendekati persoalan itu melalui aspek hukum secara formal, maka dia akan mencari alternatif lain. Jadi Sumansur hati-hati gitu. Hati-hati. Karena itu sering sekali terjadi. Seperti tadi itu, di masyarakat itu masih percaya gitu. Ada kuntilanak, ya kan? Ada kesurupan. Karena melalui pendekatan hukum, jangan buang sampah. Dia nggak peduli. Nanti Anda kesurupan di sini, oh, baru dia takut gitu. Jadi sekarang Yusuf Mansur mau didekati orang seperti itu. Mau disantet gitu. Caranya gimana? Kita bikin lidahnya menjulur. Gitu. Sampai dia berhenti. Atau sampai dia mengembalikan uang jemaah ini. Atau kita bikin pelernya gede gitu. Waduh, ini ngeri juga ini. Itu lebih baik katanya. Daripada dia tidak mengembalikan duit. Itu lebih baik sebelum hukum formal mendekati dirinya. Karena emang puncak dari persoalan hukum itu kan li'a'dila bainakum. Kan itu ya sebenarnya. Untuk membuat keadilan di antara kamu. Karena itu apakah proses orang itu nanti di penjara sampai hukuman yang paling tinggi itu nyawa itu ditebus dengan nyawa. Kenapa?
untuk menunjukkan rasa adil. Karena orang yang sudah mencabut nyawa orang lain, nyawanya juga harus dicabut. Gitu bahasa sederhananya. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat sekarang ini dapat kita baca sebagai bentuk kekecewaan atau bentuk kemarahan yang tersimpan di dalam lubuk hatinya dan nanti akan diluapkan menurut caranya sendiri. Maka itu Sumansur, Anda hati-hati. Ini perlawanan makin menyebar dan melebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.